Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi untuk satu lagi cacah kitab. Yang hari ini kita akan melihat daripada Amsal pasal 3 ayat 9, 箴言第3章第9节, Proverbs chapter 3 verse 9. Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya percaya ini untuk memberi persembahan menjadi salah satu perkara yang dianggap sukar dilakukan berbanding dengan perkara-perkara lain di dalam kerajaan Tuhan, seperti pelayanan, menjadi penyambut tetamu, menjadi pergi menjemput orang jemaat untuk datang ibadah, ataupun melakukan misi, ataupun berdoa, membaca Alkitab, dan sebagainya. Banyak sekali yang kita boleh lakukan dalam kerajaan syurga Tuhan. Tapi salah satu saya anggap yang agak sukar bagi kebanyakan di antara kita adalah memberi persembahan. Nah, beri persembahan, kenapa ia menjadi satu keadaan yang dimana kadang-kadang disoalkan seperti perpuluhan. Adakah perlu kita memberi perpuluhan? Kalau kita waktunya kaji rendah, jumlahnya sikit, senang saja kita kasih perpuluhan, bukan? Saya dengar satu cerita, banyak cerita sebenarnya. Dulu waktu kalau gajinya 3,000, dia bagi 300, oh tak apa, itu memang kita harus bagi kepada Tuhan. Tapi waktu dia naik gaji dan mungkin dia diberkati oleh Tuhan, waktu dia menjadi, ada bisnes sendiri dan sebagainya, dia telah mendapat pendapatannya mungkin 10 kali ganda. Dari 3,000 menjadi 30,000. Oh, sekarang perpuluhannya lain sudah. Perpuluhannya harus kasih 3,000. Mungkin dia rasa, alah, susah juga. Memang masih 10%, tapi jumlahnya sudah berbeza. Itu yang membuat kadang-kadang kita rasa wang itu adalah milik kita. Wang itu adalah dari segala susah payah, jerih payah yang kita lakukan untuk mendapat wang tersebut. Jadi kita harus memakainya ataupun menggunakannya dengan kebebasan sendiri. Tapi Tuhan mau kita kasih perpuluhan adalah sebab kita pertama boleh bersyukur kepada Dia. Kita bersyukur atas segala talenta kah, kesihatan kah, kerja, peluang, dan sebagainya yang dapat membuat kita mendapat gaji ataupun pendapatan tu. Kita bersyukur atas semua ini sebab Tuhan yang bagi. Kedua adalah iman kita. Bayangkan, Tuhan hanya mau 10%. Dia bukan minta 90%, hanya 10% saja. Dari 10% tu dia tahu sudah batas untuk kebanyakan orang. 10% itu bukan besar ya, mungkin jumlahnya sangat banyak, tapi Tuhan itulah dia mau kita menaruhkan iman kita kepada Dia. Walaupun sudah bagi 10%, kita masih percaya Tuhan akan memberkati. Bersyukurlah seperti saya katakan tadi, hanya 10%, bukan 90, bukan 80, hanya 10. Itu pun kadang-kadang kita rasa suka mau bagi 10%. Ketiga, di mana persembahan ini yang diberikan kepada Tuhan, bukannya untuk Tuhan pakai. Tuhan tidak mau wang kita. Dia tidak perlu shopping di atas, dia tidak perlu beli apa-apa di atas. Tapi wang yang dibagikan kepada Tuhan, ia akan dikembalikan untuk pelayanan kerajaannya. Amin. Jadi wang yang dibagi persembahan itu akan dipakai untuk keperluan pelayanan, ataupun kebajikan, ataupun untuk orang-orang yang perlukannya. Dari sana di mana operasi dan sebagainya, pentadbirankah, pelayanankah, pekerjaankah, kau namakan saja, untuk gereja, itu dapat dilakukan dengan baik. Jadi itulah yang di mana kalau yang boleh bagi, dia sama-sama kita bagi sama-sama, kita dapat mengembangkan keperluan
dari segi kewangan yang harus dipakai untuk pelayanan di dalam kerajaan syurga ataupun di dalam gereja. Itu yang kita mau lihat. Ya, jadi sama-sama kita melakukan ini, pastinya kita akan lihat daripada 10% itu akan memberkati yang lain. Jadi dari persembahan ini, dari segi itulah kita dapat memuliakan nama Tuhan. Ada kesaksiannya di mana budak-budi yang diajar, mereka memang gaji pagi bulan pertama itu dia bagi semua kepada Tuhan. Hasil pertama mah. Jadi mari kita pelajari. Saya tahu waktu ini mungkin kau bilang Kenan, susah lah. Kita ni sekarang penganggaran sudah menurun, gaji sudah menurun, ada yang mungkin kena potong gaji, itu pun orang bilang nyawa ikan begitu. Tapi pastinya harus tahu di mana Tuhan tetap memberkati. Kalau kita masih rela untuk membagi persembahan itu untuk memuliakan nama Tuhan, pastinya Tuhan akan kembalikan. Amin. Ya. Jadi kita harus ambil janji ini, sebab ada juga Alkitab mengatakan, dari Alkitab mengatakan makin banyak kita menabur, makin banyak kita menuai. Maksudnya kalau kita tidak menabur, kita tidak akan menuai. Percayalah, ini janji daripada Tuhan. Pastinya waktu kita memuliakan Dia berkenan, dan Dia pasti akan memberkati kita semua. Amin. Jadi Tuhan memberkati kita terus adanya iman yang demikian dalam memberi persembahan kita kepada Tuhan, untuk dari sini dengan harta kita, dengan hasil pertama kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya tahu sekarang di Sabah, di mana case-nya COVID-19 makin menurun, tapi jangan longgar, tetap berjaga-jaga. Sama-sama kita teruskan untuk memutuskan rantaian ini, dan di mana kita boleh lihat bahwa jangkitannya akan pasti akan terus menurun itu. Amin. Tuhan memberkati. Sama juga saya mau mengatakan, kita jaga kita. Amin.